Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi hukum kedua sama dengan hukum pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, bagi Tuhan kasih adalah sebuah hukum. Mengasihi Tuhan adalah sebuah hukum. Artinya engkau melakukan perintah Tuhan. Dan dalam Yohanes dijelaskan perintah Tuhan adalah kasihilah saudaramu. Kasihilah sesamamu. Hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa saudara? Artinya saudara nggak bisa bilang kalau engkau mengasihi Tuhan tapi engkau tidak mengasihi orang di sekitarmu. Omong kosong. Engkau tidak bisa bilang engkau mengasihi Tuhan dengan luar biasa, dengan segenap hati, tapi engkau tidak mengasihi orang-orang di sekitarmu dengan segenap hati. Nggak bisa seperti itu saudara. Nggak bisa seperti itu. Kalau saudara baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin, bukan tidak bisa, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau saudara bilang saudara mengasihi Allah, tapi saudara nggak mengasihi sesama saudara, nggak mengasihi saudaramu, nggak mungkin. Engkau tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Ayo kita persempit saudara ini. Bagi saya, orang yang terdekat dengan kita adalah suami atau istri. Dengan kata lain saya mau berkata, kalau engkau tidak bisa mengasihi pasanganmu, jangan ngomong kalau engkau mengasihi Tuhanmu. Karena engkau tidak bisa mengasihi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Kalau engkau tidak bisa mengasihi yang kelihatan, yaitu yang sehari-hari di depan matamu itu loh. Bagi Tuhan, kasih adalah hukum. Kalau engkau merasa engkau dekat dengan Tuhan, kalau engkau merasa engkau punya hubungan dengan Tuhan, engkau harus cek apakah ada kadar kasih yang meningkat dalam hidup saudara. Kalau engkau benar dekat dengan Tuhan, pasti ada kasih yang meningkat dalam hidup saudara. Engkau semakin mengasihi pasanganmu. Engkau semakin mengasihi keluargamu. Engkau semakin mengasihi saudara-saudara seimanmu. Engkau semakin mengasihi pemimpinmu. Engkau semakin mengasihi jemaat yang lain. Engkau semakin mengasihi semua manusia. Ada kadar kasih yang semakin meningkat dari hidup saudara kalau saudara dekat dengan Tuhan. Jadi inilah saudara ciri kalau hubunganmu terbangun atau tidak. Kalau engkau berkata kepada saya, Pak, kalau keempat-empatnya nggak ada pada saya, gimana? Artinya engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Artinya, sorry kalau saya harus berkata dengan tegas, engkau mungkin rajin ke gereja, tapi engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Karena tidak ada kasih yang meningkat, tidak ada buah kehidupan yang meningkat, tidak ada pengenalan akan Allah, diri sendiri dan orang lain yang meningkat, dan tidak ada kepercayaan dan ketaatan yang meningkat dalam hidup saudara. Nggak mungkin. Orang semakin dekat dengan Tuhan, pasti ada peningkatan dalam kepercayaan dan ketaatannya. Pasti ada peningkatan dalam pengenalan akan Allah, diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Pasti ada peningkatan dalam kasih. Pasti ada peningkatan dalam hal yang lain-lainnya. Pasti ada peningkatan di dalam buah kehidupannya. Engkau akan semakin berdampak bagi Tuhan. Saya percaya, kalau engkau terus merenungkan firman ini, saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara, dan engkau akan ditolong untuk punya hubungan. Hari ini, kalau saudara merasa engkau tidak punya keempat ciri ini, itu menunjukkan engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan hati-hati, kalau engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, sekali waktu segala yang engkau miliki bisa diambil. Engkau akan kehilangan segalanya. Tapi kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan, apapun bisa diambil dari hidupmu,
tapi Tuhan tidak pernah bisa diambil dari hidupmu. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, ini lagi pandemi corona, lagi PSBB, kenapa khotbah tentang hubungan? Justru inilah yang akan menyelamatkan saudara. Dengar baik-baik orang Kristen. Selama engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, engkau tidak punya harapan. Selama engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan, berapa banyak pun hartamu, engkau tidak punya harapan. Jangan pernah menganggap remeh hubungan dengan Tuhan.